Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Murozin, NIM 195303. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan data mining dan bisnis intelijen. Latar belakang. Secara umum, pengertian data mining untuk bisnis intelijen adalah cara-cara untuk mengembangkan bisnis intelijen dari data yang dikumpulkan, diorganisir, dan disimpan oleh suatu organisasi. Teknik-teknik dalam data mining sangatlah luas sekali dan digunakan oleh berbagai organisasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai pelanggan dan cara kerja mereka, dan untuk menyelesaikan berbagai masalah organisasi yang sangat kompleks. Dalam seri ini kita akan mempelajari data mining sebagai teknologi pendorong bagi bisnis intelijen, mempelajari proses-proses standar dalam melaksanakan proyek-proyek data mining, memahami dan membangun keahlian dalam menggunakan teknik-teknik data mining yang populer, mengembangkan pengetahuan mengenai berbagai tool software yang ada, dan membedah berbagai macam mitos dan jebakan data mining. Pengertian dan definisi data mining. Pengertian data mining. Data mining adalah suatu proses pengumpulan informasi dan data yang penting dalam jumlah yang besar atau big data. Dalam proses ini seringkali memanfaatkan beberapa metode seperti matematika, statistika, dan pemanfaatan teknologi artificial intelligence yang disebut AI. Pengertian data mining ini juga dikenal dengan istilah lain seperti Knowledge Discovery in Database yang disebut KDD dan Data Analysis. Selain ini juga ada Knowledge Extraction, Business Intelligence, Data Trading, Information Harvesting, Data Acknowledge, dan lainnya. Proses penambangan data terdiri dari beberapa tahapan dan teknik, dari adanya data cleansing, pembersihan data, integrasi data, seleksi data, dan data transformation, hingga evaluasi pola dalam mendapatkan informasi dari data itu. Fungsi data mining. Terdapat banyak fungsi dan manfaat yang bisa didapatkan dengan menerapkan penambangan data. Pada umumnya fungsi data mining berbagi menjadi dua bagian, yakni deskriptif dan prediktif. Tetapi selain itu adanya penambangan data memiliki fungsi lain seperti asosialisasi, klasifikasi, clustering, dan sequencing. Karakteristik data mining. Data seringkali terkubur dalam database yang sangat besar, yang terkadang berisi data selama bertahun-tahun. Environment data mining pada umumnya adalah arsitektur client-server atau arsitektur sistem informasi berbasis web. Berbagai tool baru yang canggih, termasuk berbagai tool visualisasi yang canggih, membantu untuk mengangkat biji informasi yang terkubur dalam file-file korporat atau record arsip. Untuk mendapatkannya akan melibatkan memales dan mensinkronisasikan data untuk mendapatkan hasil-hasil yang tepat. Si penambang seringkali adalah end user yang didukung dengan barbar data dan berbagai tool query handle lainnya untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan tertentu dan mendapatkan jawaban-jawaban dengan tepat, dengan sedikit atau bahkan tanpa sekali skill pemrograman sekalipun. Dalam menemukan pola, seringkali menemukan hasil yang tak diharapkan dan meminta end user untuk berpikir secara kreatif dalam menjalankan proses, termasuk interpretasi terhadap temuan. Banyak tool data mining siap dikombinasikan dengan berbagai spreadsheet dan tool development software lainnya karena jumlah data yang sangat besar dan usaha pencarian yang masif. Kadang-kadang perlu menggunakan pemrosesan paralel untuk data mining. Hubungan data mining dan bisnis intelijen. Bisnis intelijen merupakan proses pengumpulan data, penyediaan akses, serta analisis data. Bisnis intelijen dapat membantu suatu organisasi dalam mendapatkan informasi yang kemudian akan menjadi pengetahuan perusahaan tentang hal
yang berhubungan dengan perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja sehingga dapat digunakan oleh organisasi dalam membantu pengambilan keputusan. Selain itu, bisnis intelligence juga dapat digunakan untuk membantu organisasi dalam mengetahui tren yang sedang terjadi sehingga dapat digunakan oleh organisasi dalam penentuan strategi perusahaan agar organisasi siap menghadapi tren pasar yang dinamis. Data mining ditujukan untuk mencari pola penting dari data yang tidak bisa ditemukan secara langsung, mengingat jumlah data yang sangat beragam dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pola-pola tersebut. Tujuan menggunakan data mining adalah agar pola-pola tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi perusahaan. Coba dibayangkan berapa banyak data yang ada dalam sebuah perusahaan. Jika data tersebut tidak digunakan, maka data tersebut hanya akan menjadi sebuah tumpukan data yang tidak ada nilainya. Padahal dengan data mining, tumpukan data tersebut dapat dianalisis sehingga dihasilkan pola yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi terhadap perusahaan di masa yang akan datang. Ditanya jawab dari teman-teman. Yang pertama, apa tanggung jawab utama seorang BI? Yang kedua, apa tujuan BI? Yang ketiga, bagaimana penerapan hasil BI ke perusahaan. Yang keempat, apa keuntungan terbesar jika menggunakan sistem BI. Yang kelima, apa itu OLAP. Yang keenam, ada berapa fungsi join dalam SQL. Yang ketujuh, apa itu pivot table. Yang kedelapan, apa saja kegunaan dari data warehouse. Yang kesembilan, apa saja manfaat dari normalisasi data. Yang ke-10, apa saja manfaat dari denormalisasi data. Ini sesi tanya jawab. Yang pertama, apa tanggung jawab utama seorang BI? Seseorang business intelligence memiliki tanggung jawab utama untuk membantu bisnis memanfaatkan data dan mengidentifikasi peluang berkembang, melihat tren, serta mengenali potensi masalah dan menawarkan solusi, sehingga bisnis intelligence akan fokus meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keunggulan bagi perusahaan. Yang kedua, apa tujuan BI? Tujuan bisnis intelligence adalah untuk membantu eksekutif perusahaan, manajer, dan pekerja lainnya untuk membantu membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Perusahaan juga menggunakan bisnis intelligence untuk memotong biaya, mengidentifikasi peluang bisnis baru, dan mencari proses bisnis yang efisien. Yang ketiga, bagaimana penerapan hasil BI ke perusahaan? Yang pertama, saya harus mengekstrak data mentah dari database perusahaan, kemudian saya bersihkan data tersebut dan memasukkan ke data warehouse dengan menghubungkan tabel dan membentuk data. Setelah itu menggunakan sistem business intelligence, saya bisa mengekstrak business insight, meminta laporan ad hoc, menganalisis data, dan membuat keputusan. Yang keempat, apa keuntungan terbesar jika menggunakan sistem BI? Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan perusahaan ketika menggunakan bisnis intelligence, diantaranya seperti mempercepat pengambilan keputusan hingga meningkatkan efisiensi kegiatan operasional bisnis. Yang kelima, apa itu OLAP? OLAP atau Online Analytical Processing adalah software tool yang digunakan untuk melakukan analisis multidimensional terhadap jumlah data yang besar. OLAP memungkinkan pengguna untuk menelusuri kombinasi kumpulan data dan pertanyaan berbeda yang menarik bagi pengguna, sehingga pemrosesan data dan analisnya bisa dilakukan dengan cepat. Yang keenam, ada berapa fungsi join dalam SQL? Ada beberapa fungsi join yang terdapat dalam SQL, diantaranya adalah inner join, right join, left join, dan outer join. Yang ketujuh, apa itu pivot table? Pivot table adalah tabel yang bisa menampilkan ringkasan data dalam jumlah besar. Dan manfaat penting dari pivot table adalah memungkinkan user untuk mengubah bagaimana data ditampilkan dengan cepat, sehingga bisnis intelligence analis bisa mendapatkan insight dengan cepat dari kumpulan data yang besar. Yang kedelapan, apa saja kegunaan dari data warehouse? Data warehouse digunakan untuk menyimpan data yang terpisah dari data
database operasional. Biasanya data warehouse digunakan untuk melakukan tugas-tugas menganalisis seperti analisis data, eksplorasi, dan validasi. Data warehouse adalah tempat di mana seluruh analisis data historis dikumpulkan. Yang ke-9, apa saja manfaat dari normalisasi data? Ada beberapa manfaat dari normalisasi data, diantaranya seperti menghilangkan duplikasi data dan memungkinkan perincian transaksi yang lebih baik. Yang ke-10, apa saja manfaat dari denormalisasi data? Ada beberapa manfaat dari denormalisasi data, diantaranya seperti membuat desain skema data awal lebih sederhana dan performa pembacaan atau penulisan data yang lebih baik. Ini kesimpulan dari intelijen bisnis membantu organisasi memperoleh informasi yang membuat mereka memiliki pengetahuan tentang masalah perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja mereka dan memungkinkan mereka menggunakannya untuk mendukung pengambilan keputusan. Selain itu, intelijen bisnis juga dapat digunakan untuk mempersiapkan organisasi menghadapi tren pasar yang dinamis dengan memungkinkan mereka memahami tren saat ini dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan strategi bisnis. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.